Assalamualaikum kawan-kawan dari Papua dan khususnya dari Aceh. Hari ini tanggal 4 Juli saya bertemu kembali dengan salah seorang aktivis kemerdekaan Papua, Brother John Anari. Jadi selepas kita pulang dari markas besar PBB di bulan 4, Brother John Anari 2 minggu lepas ya, balik lagi ke markas besar PBB karena dapat Presiden bertemu Presiden Majlis Umum di PBB. Jadi yuk kita dengar Papua sudah mendapat rekomendasi dari Majlis Umum PBB. Apa itu yang dimaksudkan dengan rekomendasi dan apa prosesnya untuk kemerdekaan Papua selanjutnya? Okey, Brother John, explain sikit apa itu rekomendasi dari kantor PBB. Ya, terima kasih untuk Brother Aceh, Gam. Ya, kita semua sama-sama berjuang lah. Papua juga berusaha, Aceh juga berusaha. Kita semua berusaha dan masuk lewat cara apapun kita berjuang terus untuk tuntut kita punya hak. Jadi contoh kita Papua sekarang kan pakai jalan diplomasi, jalan militer, jalan, dan gerakan sipil di dalam negeri pun juga harus jalan, harus hidup semua. Tidak bisa satu sisi saja. Jadi harus tiga sayap ini harus dijalankan. Sayap militer jalan untuk perang gerilya, sayap sipil di dalam negeri untuk aksi protes harus continue, dan sayap diplomasi, sayap politiknya di luar negeri harus lincah juga untuk gerilya di luar negeri. Di luar negeri kan kita harus lobby negara, kita harus lobby PBB, dan kita masuk di PBB juga kan ada banyak, di PBB ini kan banyak badan-badannya. Jadi salah satunya kita masuk lewat jalur indigenous people. Di jalur indigenous people ini kan PBB sendiri yang buat. PBB sendiri yang buat jalur indigenous people ini untuk masyarakat pribumi seluruh dunia ini bisa datang sampaikan dia punya unek-unek di situ. Baru nanti PBB yang keluarkan rekomendasi berdasarkan laporan dari masyarakat pribumi itu. Karena rekomendasi itu dikeluarkan di PBB ini kan mereka kerja saling berhubungan. Jadi satu badan kalau keluarkan rekomendasi ke badan lain tetap harus kerja dan akan dimonitoring mereka punya rekomendasi itu. Contohnya sekarang saya berjuang di PBB ini hampir dari 2000 di jalur indigenous people. Saya mulai tancap dari tahun 2012 sebenarnya, tapi saya sudah bangun jaringan dengan orang-orang di dalam PBB ini sejak tahun 98, 99, 2000 itu. Dan jalur indigenous people ini saya sudah tahu dari tahun itu, bukan barang baru bagi saya. Jadi saya juga berusaha sampai sendiri, untuk saya pribadi sendiri, sampai saya bisa masuk di dalam forum indigenous people ini. Itu saya start mulai ketika bicara di dalam tahun 2015 bicara juga tidak ada rekomendasi keluar. 2016 juga tidak ada, 2017 juga tidak ada, 2018, 19, 2020, 21, 22, 23, 24. Berarti 9 tahun. Oke. 9 tahun bicara di PBB tidak ada rekomendasi yang keluar. Nanti tahun 2025 berarti pas 10 tahun, 1 dekade baru rekomendasi keluar. Jadi maksudnya itu
selepas 9 tahun baru dapat rekomendasi dari PBB. Jadi apa proses sekarang? Maksudnya kalau sudah dapat rekomendasi dari PBB itu, apa proses untuk selanjutnya? Jadi apakah rekomendasi itu akan gimana, coba explain, maksudnya rekomendasi dari Forum Indigenous People itu udah kayak gitu, apa selanjutnya yang dibuat? Nah, jadi rekomendasi ini kan di Forum Indigenous People ini kita berjuang untuk kejar rekomendasi, karena di PBB itu kan tadi saya bilang kerja saling berhubungan, berkaitan. Jadi Forum Permanent Indigenous People ini keluarkan rekomendasi. Contohnya Papua punya dikeluarkan rekomendasi ke UN Special Procedure, ke prosedur khusus PBB punya, karena prosedur khusus ini mereka ini kan tim independen, mereka ini kan di bawah Komisi HAM PBB di Jenewa, dan mereka ini tidak digaji sama PBB, mereka tim independen. Oh, UN Procedure ini tidak digaji? Tidak digaji sama PBB, mereka tim independen, dan mereka kerja, mereka tugasnya untuk investigasi dan orang juga bisa jadi fasilitator untuk perundingan atau dialog, dan orang bisa untuk pencegahan konflik-konflik di muka bumi. Ya. Nah, sekarang rekomendasi sudah keluar dari mereka, jadi tim UN Special Procedure ini nanti akan kerja dan orang akan investigasi konflik di Papua. Kenapa sampai bisa terjadi konflik di Papua? Nanti di situ baru mereka ambil kesimpulan dan laporan. Mereka buat laporan. Nah, laporannya nanti langsung disampaikan ke Presiden Majelis Umum PBB. Langsung di Presiden. Nah, jadi nanti mereka sampaikan di sana, dan mereka ini kita bisa desak lagi, dan mereka bisa jadi fasilitator. Mereka bisa panggil Indonesia dan kita untuk berunding. Jadi kita berunding, baru kita bikin perjanjian agreement dengan Indonesia kan, supaya untuk akhiri konflik di Papua. Sebab kalau tidak nanti konflik lanjut. Gitu. Jadi yang maksud Brother John, selepas kita pulang dari Forum Indigenous People di bulan 4, udah kayak gitu bulan 6 dipanggil oleh dipanggil oleh Presiden Majelis Umum PBB supaya kembali lagi ke gedung di markas besar PBB untuk mendapatkan rekomendasi, dan rekomendasi itu ditujukan kepada Special UN Special UN Procedure. Ya udah kayak gitu, nanti baru mereka buat investigation. Apa bilang investigation? Investigasi. Ya, investigasi. Nanti baru itu baru nanti UN datang ke Papua gitu. Ya. Mereka nanti investigasi proses integrasi Papua ke Indonesia. Oh gitu. Jadi mereka akan investigasi. Setelah mereka investigasi kan ketahuan bagaimana Papua masuk ke Indonesia lewat suatu referendum yang dimanipulasi, dan lewat operasi militer Indonesia yang disebut Rekora, namanya melanggar hukum internasional, merebut satu wilayah pakai kekuatan militer, itu kan melanggar hukum. Jadi Rekoranya Indonesia itu sudah jelas-jelas salah. Terus ditambah lagi dengan referendum palsu tahun 69 yang lewat perwakilan, di mana 1025 orang itu ditunjuk oleh militer, dan dari 1025 orang itu 625-nya orang Indonesia. Indonesia kan tidak punya hak untuk memilih dalam suatu referendum menentukan orang Papua punya nasib. Masa Indonesia tidak punya hak di situ? Malah mereka dibawa untuk memilih. Nah, itu kan melanggar piagam PBB. Nah, dan sehat Papua itu juga, selain itu Papua kan ada di daftar wilayah non self governing territory yang dipindahkan secara paksa ke trust territory. Artinya Papua ini kan ada di daftar wilayah yang tak punya pemerintahan sendiri. Jadi wilayah itu di Piagam PBB pasal 73 harus dipersiapkan untuk punya pemerintahan sendiri, bukan pergi over dari satu penjajah ke penjajah lain.
harusnya dipersiapkan punya pemerintahan sendiri. Nah maka itu Papua sudah ada di daftar itu, tapi Indonesia punya invasi militer Trikora dengan komunis mempengaruhi sampai PBB pun ikut kepentingannya bisnismen Amerika gara-gara tambang di Papua. Jadi bikin mereka pindahkan Papua dari non self governing ke trust territory. Di dalam trust territory atau dewan wilayah kepercayaan ini itu kan harusnya dikelola sama Dewan Perwakilan PBB, tugasnya di situ. Tapi kan selama ini kan Dewan Perwakilan PBB kan diam, tidur, tidak bikin apa-apa. Nah maka itu kita dorong itu ke situ lagi nanti di Dewan Perwakilan. Untuk mencapai ke Dewan Perwakilan itu kan kita butuh satu negara sponsor. Untuk masukkan resolusi PBB nomor 1752 misalkan perjanjian New York ini, untuk negara sponsor itu yang bawa ke dalam agenda Dewan Perwakilan itu. Nah jadi di PBB ini kan ada banyak jalan. Contoh juga kalau PPRA itu yang mereka bilang PPRA atau referendum di Papua ini, nah itu kan kita bisa cari negara sponsor satu, kita bisa ajukan banding ke Mahkamah Internasional di Den Haag untuk gugat itu masalah referendum tidak benar itu, karena referendum itu dilakukan oleh 625 orang Indonesia dan 400 orang asli Papua, sedangkan 800.000 lebih orang asli Papua tidak ikut dalam referendum itu kan salah. Dan itu PBB juga melanggar, dia punya aturan mendukung Indonesia melakukan satu referendum palsu yang disahkan lewat resolusi PBB nomor 2504 itu. Tapi sebenarnya resolusi itu di dalamnya tidak mensahkan referendum itu, cuma hanya mencatat laporan utusan PBB yang waktu itu tugas di Papua. Itu namanya Ortiz Fernando. Apa isi laporannya? Isi laporannya kan dia bilang Indonesia rubah itu aturannya dari praktek internasional ke praktek sistem musyawarahnya Indonesia jadi lewat perwakilan. Dan dia punya usulan yang bilang kalau bisa yang daerah pesisir pantai di Papua dikasih orang Papua semua harus memilih, sedangkan yang di gunung-gunung boleh lewat perwakilan. Tapi dia punya usulan itu juga Indonesia tidak terima. Akhirnya referendum itu waktu voting di PBB semua kan sepakat terima draft yang 9 poin. Itu di dalam draft itu kan isinya meminta untuk referendum ulang harus tahun 75 sama-sama dengan Papua New Guinea. Tapi sampai tahun 75 juga mereka tidak laksanakan itu. Jadi ada permainan aneh di dalam PBB ini. Maka itu kita bicara hukum. Kalau kita bicara Papua minta merdeka gara-gara pelanggaran HAM, masalah global warming kah, hutan di Papua kah, itu masalah-masalah yang dari belakang. Kita harus bicara hukumnya. Maka itu Papua punya dasar yang kuat sekali untuk tendang Indonesia keluar dari Papua. Ya, sebab Indonesia itu memasukkan Papua ke dalam Indonesia dengan secara paksa, ya kan? Lewat invasi militer. Invasi militer. Jadi saya mau tanya, kan selepas pulang dari kantor PBB yang kemarin itu, Brother John kan pergi ke Kongres Amerika, nggak silap saya lihat di YouTube itu kan. Jadi bisa explain, bisa kasih penerangan sedikit buat apa Brother John pergi ke Kongres Amerika? Apakah itu tentang perjuangan Papua Merdeka atau gimana? Ya kalau Amerika ini kan seharusnya mereka punya tanggung jawab itu, karena mereka yang dukung Indonesia waktu itu masuk rebut Papua. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab kembali atas perbuatannya mereka itu. Maka itu saya pergi ke sana untuk jelaskan kasus itu. Oh, oke. Jadi satu lagi, kenapa Papua mendapat rekomendasi dari PBB untuk Papua? Jadi yang saya mau tanya, bagaimana supaya Aceh bisa mendapat rekomendasi seperti Papua, supaya PBB nanti satu hari bisa mengirim utusannya ke Papua atau ke Aceh untuk membuat referendum atau memulangkan Aceh untuk bangsa Aceh, begitu juga dengan Papua, supaya memulangkan Papua untuk bangsa Papua. Jadi
apa bilang apa rekomendasi Brother John? Kau bisa dapat rekomendasi seperti itu. Iya, ya. Ya, PBB ini apa? Kita bicara barang itu pertama harus bicara masalah hukum. Nah, terus didukung juga dengan sayap militer untuk bikin konflik. Kalau ada konflik, PBB bisa buka suara. Terus ada gerakan sipil di dalam lagi yang bikin aksi, protes continue. Nah, jadi harus 3 jalan, sayap politik jalan, sayap militer jalan, sayap sipil ini juga harus hidup. Civil movement, people power ini harus digerakkan. Nah, kalau sudah ada konflik, itu PBB mau tidak mau mereka harus buka suara, bicara. Jadi rekomendasi ini keluar juga karena ada perang di Papua, bikin sampai orang lari keluar, tinggalkan kampung, pelanggaran HAM muncul. Konflik terjadi, makanya harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, tetap konflik lanjut. Dan Papua, saya pun tentara Papua, TPNPB, tetap fight terus. Tidak akan mundur. Selama PBB juga tutup mulut, tidak mau buka jalan untuk kita selesaikan konflik, ya tetap kita lanjut. Dan kita perang membela kita punya nenek moyang, punya tanah. Indonesia tidak punya hak atas tanah Papua. Jadi rakyat Aceh juga kalian harus bagaimana bisa bikin PBB buka suara kalau harus ada istilahnya, orang bilang harus ada resistan, artinya ada perlawanan. Kalau tidak ada perlawanan, bakalan itu rekomendasi keluar untuk Papua. Betul. Oh, betul. Harus ada perlawanan. Jangan diam-diam kerja terus lain bicara di PBB, pulang tidur begitu-begitu aja, tidak ada pergerakan perlawanan di dalam negeri, orang protes demo nggak ada begitu, mana ada mau Aceh merdeka, nggak bakalan ya. Jadi harus ada perlawanan, harus ada restan. Betul. Itulah yang saya bilang ke kawan-kawan Aceh sendiri, kepada bangsa Aceh. Setelah beberapa tahun Brother John Anari datang ke markas besar PBB, berapa tadi kita bilang 9 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun. Baru keluar. Selepas itu baru mendapat rekomendasi dari PBB, dan rekomendasi itu ditujukan ke apa lagi? UN Special Procedure. UN Special Procedure. Jadi nanti tim special procedure ini yang kerja. Oh, udah kayak gitu. Tim UN Procedure ini yang buat kerja, yang buat investigasi. Jadi dari situlah Papua akan merdeka. Jadi seperti saya bilang tadi, Papua ini diambang kemerdekaan. Jadi seperti Brother John Anari ini kalau datang ke PBB selalu bicara hukum. Jadi kalau berdebat dengan delegasi Indonesia pun mereka tidak bisa berkata apa-apa, sebab Brother John pakai hukum. Seperti saya bilang tadi, sekali lagi Papua dimasukkan ke Indonesia secara paksa. Ya, jadi itulah sedikit interview dengan Brother John yang baru pulang dari PBB berapa hari lepas, dan juga Brother John dapat interview, dapat bicara di Kongres Amerika. Jadi ada lagi pesan untuk bangsa Aceh, Brother John? Ya, saya cuma pesan terakhir itu bilang harus ada resistan, itu aja. Harus ada perlawanan. Harus ada perlawanan. Itulah. Kalau mau merdeka harus ada perlawanan. Ya, itulah yang saya selalu katakan kepada bangsa Aceh. Kalau kita buat diplomasi saja di luar negara, di luar negeri, tapi di dalam sendiri aman-aman, nggak bisa, sebab nggak ada bukti yang bahwa bangsa kita perlu merdeka. Nanti Indonesia bilang di Aceh aman-aman aja kok. Iya. Ini mereka ini segelintir orang aja, tipu aja, nggak ada perlawanan di sana. Oke. Jadi itulah, sekali lagi nanti kalau Papua merdeka, Papua harus bisa bantu bangsa Aceh untuk juga bisa merdeka.
pasti. Oke. Terima kasih sekali lagi Brother John dan kawan-kawan semua. Terima kasih yang telah mendengar dan melihat video ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka wabarakatuh. Merdeka. tetap.